Halo guys, kembali lagi di channel Rens X. Kali ini gue akan ngebahas spoiler Renegade Immortal episode 116. Sebelum lanjut, jangan lupa pencet tombol like dan subscribe. Jangan lupa share juga ke teman-teman kalian. Setelah Wang Lin menyelamatkan Shishan, Molly Hai kemudian menjadikan Wang Lin sebagai wakil Jenderal Iblis dan membuat kesepakatan agar Wang Lin membantunya dalam kompetisi Jenderal Iblis. Wang Lin menyetujuinya lalu mengatakan, "Baiklah, aku akan kembali dalam 3 bulan." Namun sebelum ia pergi, Wang Lin segera menggunakan indera ilahinya untuk memeriksa keadaan Shishan. Dia menemukan bahwa Shishan tidak terluka dan hanya koma. Dia meraih Shishan kemudian melangkah ke udara, lalu menghilang di cakrawala. Setelah Wang Lin pergi, Molly Hai meletakkan tangannya di belakang punggung saat dia melihat ke langit dan menggelengkan kepalanya. Di belakangnya, 5 orang yang setara dengan kultivator transformasi jiwa tahap akhir bergegas masuk. Ketika mereka berlima menyaksikan pertarungan sebelumnya, hati mereka benar-benar terserap di dalamnya. Mereka tidak dapat menarik diri untuk waktu yang lama. 5 orang itu pulih tepat setelah Wang Lin pergi. Salah satu dari 5 orang itu mengatakan, "Jenderal, aku percaya bahwa serangan telapak tangannya itu palsu. Jika kamu bertindak, kamu pasti bisa membunuhnya." Molly Hai kemudian mengatakan, "Meskipun aku tahu bahwa ada kemungkinan 90% telapak tangan itu adalah kertakan, aku tidak bisa mengambil risiko sendiri. Sekalipun dia hanya tahu cara menggunakan ilusi, membuatku sangat ragu berarti dia memang pintar untuk membuatnya jadi apa yang nyata terlihat palsu dan apa yang palsu terlihat nyata. Orang ini tidak bisa dianggap remeh." Juga, 1 tahun yang lalu, untuk melawan niat 10 pukulanku, dia harus menggunakan teknik rahasia untuk menahan hingga keruntuhan ke-7. Sekarang hanya dalam waktu 1 tahun, kultivasinya meningkat secara signifikan. Dia dan Komandan Yao menghilang sekitar waktu yang sama. Namun hanya dia yang kembali. Pasti dia sedang menyembunyikan sesuatu di sana. Tapi itu tidak ada hubungannya denganku. Kata-kata Jenderal Iblis diarahkan pada mereka berlima, tapi dia kebanyakan bergumam pada dirinya sendiri. 5 orang itu diam-diam merenungkannya saat mereka semua mengangkat kepala untuk melihat kemana Wang Lin pergi. Perasaan yang sangat kompleks tanpa sadar muncul di hati mereka. Wang Lin melayang di udara dan menyebarkan indera ilahinya. Dia menemukan penjara gelap di dalam kota dan muncul di hadapannya dengan Shishan yang tidak sadar. Penjara gelap ini ada di bawah tanah. Meskipun ada pembatasan ditempatkan di seluruh wilayah, tidak satupun dari mereka selain yang ada di dalam penjara bisa menghentikan Wang Lin dengan status Hu Pao. Dia tidak mungkin dikurung di bagian dalam penjara. Wang Lin menyebarkan indera ilahinya, tetapi tidak dapat menemukan jejak Hu Pao. Dia menghela nafas dan kemudian menghilang tanpa jejak. Wang Lin bergerak sangat cepat. Sekarang kultivasinya telah mencapai puncak tahap akhir transformasi jiwa. Kecepatannya beberapa kali lebih cepat dari sebelumnya. Meskipun dia membawa Shishan, tidak butuh waktu lama baginya untuk kembali ke suku pemurnian jiwa. Wang Lin muncul dalam kilatan cahaya puluhan kilometer jauhnya dari suku pemurnian jiwa. Dia bisa melihat suku pemurnian jiwa tidak jauh. Meskipun suku pemurnian jiwa tidak berkembang selama tahun ini, semua anggota telah bekerja keras pada kultivasi mereka. Area 10 km ini semuanya di bawah kendali suku pemurnian jiwa. Ada kabut hitam tebal di langit di atas area 10 km ini. Terkadang fragmen jiwa bergerak di dalam kabut hitam ini, dan kadang-kadang ratapan hantu perlahan bergema di dalamnya. Orang-orang di dalam suku pemurnian jiwa telah terbiasa dengan ratapan hantu dari kabut hitam. Semakin keras meraung, semakin banyak fragmen jiwa di dalamnya. Mayoritas orang di dalam suku pemurnian jiwa sedang berkultivasi sekarang. Mereka semua mengeluarkan bendera jiwa mereka ketika serpihan jiwa terbang keluar dari bendera jiwa dan masuk ke kabut hitam. Pada saat yang sama, fragmen jiwa kembali dari kabut hitam dan kembali ke dalam bendera jiwa. Setelah Wang Lin muncul, dia mengambil 1 langkah dan menyerbu menuju suku pemurnian jiwa. Dia tersenyum karena dia sudah memperhatikan lebih dari 10 orang di 10 lokasi yang berbeda dengan cermat mengamati daerah itu. Dia sangat akrab dengan orang-orang ini. Tugas mereka adalah berjaga-jaga di luar. Indra ilahi Wang Lin menyebar dalam radius 50 km. Ada lebih dari 100 orang yang berjaga. Tidak butuh waktu lama bagi Wang Lin untuk tiba sekitar 1000 kaki jauhnya dari suku itu. Setelah dia berhenti, hembusan angin yang kuat mengikutinya dan meniup ke arah suku. Saat dia berhenti, seseorang segera melihat Wang Lin. Setelah beberapa saat terkejut, mata mereka dipenuhi dengan kegembiraan. "Leluhur!" Sebuah teriakan penuh sukacita dengan cepat membangunkan semua orang dari kultivasi mereka. Dalam hampir sekejap, semua anggota suku berdiri. Ouyang Hua berubah menjadi awan kabut hitam saat ia melewati para anggota suku tersebut. Dia berhenti sekitar 10 kaki di depan Wang Lin dengan wajah penuh kegembiraan dan dengan hormat berkata, "Selamat datang kembali, leluhur." Pada saat yang sama, semua anggota suku berlutut dengan satu lutut dan berkata, "Selamat datang kembali, leluhur."
Lembah tengah dari suku pemurnian jiwa adalah area yang hanya dimiliki oleh Wang Lin. Saat ini dia sedang duduk di dalam lembah dengan Xishan berlutut di depannya. Mata Xishan saat ini dipenuhi kegembiraan. Sudah 3 hari sejak Wang Lin kembali ke suku itu, Xishan juga dibangunkan olehnya dengan mantra. Setelah bangun, Xishan segera melihat Wang Lin dan hatinya segera dipenuhi kegembiraan. Wang Lin belajar dari Xishan kira-kira apa yang terjadi selama tahun ini. Setelah berbicara tentang Hu Pao, Wang Lin menghela nafas. Hu Pao menghilang dari penjara kegelapan dengan sangat aneh. Indra ilahi Wang Lin kini sudah mencapai transformasi jiwa tahap akhir. Namun, ia sudah melihat seluruh isi kota dan sama sekali tidak menemukan jejak Hu Pao. Hu Pao mengolah teknik pemurnian jiwa yang diajarkan oleh Wang Lin. Jadi pada akhirnya, kontrol terakhir dari fragmen jiwa adalah milik Wang Lin. Namun, Wang Lin tidak dapat menemukan jejak fragmen jiwa yang disempurnakan oleh Hu Pao. Jika Hu Pao tidak mati, maka ia pasti berada di tempat misterius. Tidak ada alasan lain mengapa aku tidak dapat menemukannya. Wang Lin merenung sebentar sebelum menyerah pada masalah ini tentang Hu Pao. Dia sudah melakukan yang terbaik. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat Xishan. Salah satu alasan dia membawa Hu Pao dan Xishan, kota iblis kuno, adalah untuk menguji mereka. Jika keduanya lulus ujian, dia akan mengajari mereka teknik baru. Untuk Hu Pao, selain dari pemurnian jiwa, ada juga ekstraksi jiwa. Namun, mantra ekstraksi jiwa ini membutuhkan lebih banyak upaya daripada pemurnian jiwa. Meskipun Wang Lin telah memodifikasinya, dia tidak akan dengan santai mengajarkannya. Adapun Xishan, Wang Lin sebenarnya ingin memberikan teknik dewa kuno. Tetapi, teknik dewa kuno adalah sesuatu yang tidak pernah bisa dia ajarkan. Namun, selama tahun ini, Xishan telah lulus ujian yang diberikan Wang Lin dengan warna-warna cerah. Wang Lin bisa merasakan bahwa Xishan akan benar-benar setia kepadanya, atau setidaknya selama beberapa dekade. Di planet Suzaku, Wang Lin memiliki banyak interaksi dengan klan iblis raksasa. Ketika dia membunuh leluhur klan iblis raksasa, dia juga mendapatkan tas pegangan leluhur klan iblis raksasa. Selain setetes darah dewa kuno, ada juga beberapa batu giok di sana. Di antara batu-batu giok ini ada catatan metode kultivasi tubuh yang disebut 9 kultivasi Titan. Saat itu, Wang Lin hanya dengan cepat melihatnya dan melupakannya. Sekarang dia memandangi Xishan ketika menyentuh tas yang ia pegang. Kemudian, sebuah batu giok Qian muncul di tangannya. Wang Lin memindainya dengan indera ilahi dan berpikir, ini dia, 9 kultivasi Titan memiliki total 9 tingkat dan merupakan teknik penyempurnaan tubuh. Setelah menghafal ke-9 nyanyian, ia menghapus 3 level terakhir dan melemparkannya ke Xishan. Xishan menangkap batu giok dengan penuh semangat. Rasa terima kasihnya kepada Wang Lin sudah terlukiskan. Dia berlutut di tanah, bersujud beberapa kali dan berkata, leluhur, Xishan hanya akan mendengarkanmu selama sisa hidupnya. Jaga suku pemurnian jiwa dengan baik. Sekarang pergi. Wang Lin melambaikan tangan kanannya dan angin sepoi-sepoi mengirim Xishan dari lembah. Wang Lin duduk sendirian di dalam lembah langit tertutup oleh kabut hitam. Kabut hitam ini dibentuk oleh bendera jiwa, 1 miliar jiwa, dan menggunakannya untuk memelihara fragmen jiwa. Aku merasa aman meninggalkan bendera di sini ketika aku berada di kota iblis kuno. Namun, ibu kotanya terlalu jauh, jadi aku tidak bisa meninggalkan benderanya di sini. Wang Lin menatap kabut hitam di langit sebelum menutup matanya dan mulai berkultivasi. Saat ini, jauh di barat sekte pemurnian jiwa, hampir setengah jalan melintasi negara setan langit, ada gurun yang tak ada habisnya. Tempat ini dikenal sebagai tempat yang sangat berbahaya di tanah roh iblis. Rumor mengatakan bahwa di masa lalu jauh ratusan ribu tahun yang lalu, tempat ini adalah medan pertempuran kuno dari Demon Spirit Land, jutaan kilometer tanah tertutup mayat, dan tanahnya diwarnai merah gelap. Hanya satu pandangan saja sudah cukup untuk mengejutkan hati siapapun. Di luar medan pertempuran kuno ini ada batasan tak terlihat yang memotong segalanya dari dunia luar. Saat ini, ada seorang anak muda yang duduk di medan perang kuno ini. Di depannya ada lebih dari 100 bendera kecil. Bendera-bendera ini bergerak tanpa angin dan perlahan-lahan mengitarinya. Sehelai kabut hitam mengelilingi tubuhnya dan kehadiran kabut hitam ini menyebabkan sejumlah besar jiwa yang tidur di sini terbangun. Setiap kali sebuah fragmen jiwa terbangun, seutas gas hitam yang keras akan keluar dari tanah. Itu akan berputar dengan kabut hitam selama beberapa putaran sebelum masuk ke dalam salah satu bendera kecil. Ada seorang lelaki tua berjubah hitam 1000 kaki jauhnya dari pemuda itu. Orang ini dengan dingin menatap pemuda itu, dan setelah satu dupa, dia berkata, "Oke, selesaikan." Pemuda itu mengangguk, lalu tangannya membentuk segel, dan semua bendera kecil merilis cahaya hitam dan mendarat di tangannya. Pada saat ini, pemuda itu membuka matanya. Saat dia melihat lelaki tua itu, dia segera berdiri dan dengan penuh hormat berkata, "Hu Pao menyapa penolong." Pria tua itu mengangguk dan berkata, "Bagus sekali. Ketika saatnya tiba bahwa kamu dapat memperbaiki semua fragmen jiwa di medan perang kuno ini, dengan keterampilan memurnikan jiwa kamu, tidak ada tempat di mana kamu tidak akan bisa pergi di Demon Spirit Land." Wajah Hu Pao dipenuhi dengan kegembiraan saat dia berkata, "Ini semua berkat dermawan yang menyelamatkan hidupku, mengajariku mantra, dan membawaku ke sini untuk memperbaiki fragmen jiwa." Hu Pao akan selamanya mengingat hal ini. Ekspresi pria tua itu masih dingin ketika dia berkata,
Jika itu bukan karena mantramu aneh dan sesuatu yang belum pernah kulihat sebelumnya, aku tidak akan menyelamatkanmu. Selain itu, tuanmu sebelumnya kembali ke kota iblis kuno dan bertarung dengan Jenderal Iblis, kemudian menyelamatkan Shishan. Aku terlambat satu langkah. Hu Pao mengungkapkan ekspresi yang kompleks dan berkata, jika aku bisa memperbaiki semua fragmen jiwa di sini, hal pertama yang akan aku lakukan adalah membunuh Wang Lin. Orang tua itu memandang Hu Pao dan berkata, bagaimanapun, dia memang mengajarimu mantra pemurnian jiwa. Mengapa kamu bersikeras membunuh orang ini? Hu Pao merenung sedikit sebelum dia mencibir. Meskipun dia mengajariku mantra pemurnian jiwa, dia memiliki motif tersembunyi. Jika bukan karena Wang Lin membuat marah Simayan, aku tidak akan dilempar ke penjara gelap. Dalam beberapa bulan pertama di penjara gelap, aku berharap Wang Lin datang untuk menyelamatkanku. Tetapi seiring berjalannya waktu, harapan itu hancur. Ketika aku disiksa, di mana dia? Ketika aku dihina, di mana dia? Pada akhirnya, semua harapanku padanya untuk menyelamatkanku berubah menjadi kebencian. Jika bukan karena dia, bagaimana aku bisa berakhir seperti ini? Untungnya, penyelamat menyelamatkanku, dan pada hari itu, ketika aku bangun, aku bersumpah, aku tidak akan pernah menjadi budak yang mendapat keuntungan. Wajah dingin lelaki tua itu sedikit demi sedikit menunjukkan senyuman ketika dia berkata, bagus, untuk memiliki pemikiran yang tegas seperti itu, tidak heran kamu adalah seseorang yang menarik perhatianku. Kemudian, lelaki tua itu berbalik, mengambil satu langkah, dan menghilang tanpa jejak. Hu Pao mengepalkan tinjunya saat dia melihat ke dalam jarak dan bergumam pada dirinya sendiri. Shishan terlalu sederhana dan ditipu oleh Wang Lin. Selama bulan-bulan di penjara kegelapan itu, aku menyadari bahwa Wang Lin menganggap aku dan Shishan pion sekali pakai. Wang Lin, suatu hari ketika aku menggunakan bendera jiwaku dan melepaskan puluhan juta fragmen jiwa, aku ingin melihat ekspresimu. Aku ingin melihat bagaimana kamu akan menahan puluhan juta fragmen jiwaku. Begitu aku mengolah metode penindasan penghancuran dunia ke tingkat keempat, aku akan memiliki energi spiritual iblis yang tak ada habisnya. Wang Lin, Simayan, tunggu saja kalian berdua. Mata Hu Pao mengungkapkan niat membunuh yang tebal. Ada menara hitam pekat di kedalaman medan pertempuran kuno ini. Menara ini tingginya puluhan kaki dan ada cincin cahaya di sekitarnya. Cincin ini sepertinya bisa menyerap semua cahaya yang datang padanya. Dari kejauhan, menara tampak memiliki udara keagungan di sekitarnya. Sosok pria berjubah hitam muncul di luar menara. Dia mengambil napas dalam-dalam dan melangkah ke menara. Di bagian atas menara, dia berlutut dengan kedua kakinya. Di depannya adalah seperangkat baju besi. Baju besi ini terlihat sangat tua dan jelas bukan sesuatu dari zaman ini. Jika seseorang dengan mata yang tajam melihat ini, mereka akan segera mengenali bahwa baju besi ini memiliki sejarah yang luar biasa di belakangnya. Itu masih cukup utuh dan benar-benar hitam. Ada pola yang tak terhitung jumlahnya terukir di atasnya, dan mereka semua adalah awan. Awan ini benar-benar hitam dan menimbulkan perasaan aneh. Dari kejauhan, rangkaian baju besi ini tampak seperti orang yang duduk bersila di dalam ruangan dan memberi rasa keagungan yang tak tertahankan. Gelombang gas hitam keluar dari armor dan memenuhi menara. Dua lampu hantu tiba-tiba muncul di dalam helm seperti sepasang mata dan pandangannya tertuju pada lelaki tua itu. Pada saat ini, dunia luar sedikit bergetar seolah-olah roh surga telah turun. Pria tua itu menarik napas dalam-dalam dan berkata, bawahanmu telah memeriksa dan menemukan bahwa Kaisar Iblis dari Setan Langit Negara Kalajengking seharusnya sudah membuat langkah terakhir 1000 tahun yang lalu. Tapi dia dengan paksa menekannya. Cahaya hantu di dalam helm menyala dan dingin yang tak terlihat keluar dari armor. Tubuh dan pikiran lelaki tua itu bergetar dan keringat dingin muncul di dahinya. Tak lama kemudian, cahaya hantu itu mendarat di mata lelaki tua itu seolah-olah mengirim pesan. Setelah beberapa saat napas, cahaya hantu menghilang dan baju besi kembali normal. Aura misterius di sekitar armor juga menghilang. Seluruh tubuh lelaki tua itu berkeringat ketika dia berkata, baiklah. Setelah itu, dia berdiri dan dengan hormat meninggalkan lantai tertinggi menara. Kemudian dia kembali ke lantai pertama dan duduk bersila. Kali ini, dia jelas lebih santai. Jika bocah Hu Pao ini dapat menyerap banyak fragmen jiwa, kemudian menggabungkan sifat misterius dari teknik pemurnian jiwa, lalu digabungkan dengan keterampilan alkimiaku, kultivasinya dapat meningkat cepat dalam waktu singkat. Aku akan membiarkan dia mengolah seni sesaat master untuk memadatkan semua umur panjang, dan potensinya menjadi hanya 1 jam kekuatan, sehingga dia bisa menjadi salah satu pelindung setan. Mantra pemurnian jiwa ini sangat misterius, tapi aku merasa ada beberapa cacat yang tersembunyi di dalamnya. Namun, Tuan tidak bisa bangun terlalu lama, jadi aku tidak bisa membuang-buang waktu untuk masalah kecil ini. Kemudian, dengan dingin ia berkata, jika bukan karena fakta Hu Pao, tahu mantra pemurnian jiwa ini sangat misterius. Dengan status dan kualifikasinya, dia tidak akan memenuhi syarat untuk menjadi wali iblis. Jika eksperimen ini berhasil, maka aku harus memeriksa suku pemurnian jiwa ini.